Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang studi perancangan sistem pemanas ruangan berbasis Brain di lapangan panas bumi Wayang Windu. Baik, sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama, saya Keisha Nur Alihumerotomo dengan NIM 10 12 23 010. Perkenalkan, nama saya Fatan Fadila dengan NIM akhir 74. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Suryana dengan akhiran NIM 92. Perkenalkan, nama saya Nisa Mutmaina dengan akhiran NIM 64. Perkenalkan, nama saya Estri Tiori Sinaga dengan NIM akhiran 062. Perkenalkan, nama saya Egy Naila Rahma dengan NIM akhiran 042. Baik, di sini ada beberapa outline yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada lokasi lapangan panas bumi, yang kedua yaitu ada kondisi geologi, yang ketiga yaitu tahap pengembangan lapangan, yang keempat yaitu tujuan, yang kelima yaitu data dan metodologi, yang keenam yaitu hasil studi, dan yang terakhir itu kesimpulan. Next. Oke, selanjutnya lapangan panas bumi Wayang Windu terletak di bagian selatan Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung. Pada kawasan pegunungan kompleks Gunung Wayang Windu di sekitar Kecamatan Pangalengan, secara geologi wilayah ini merupakan bagian dari sistem panas bumi vulkanik yang berkembang pada gunung api kuarter, sehingga memiliki sumber panas bumi yang kuat akibat aktivitas magmatik yang relatif muda. Morfologi pegunungan yang terjal serta kondisi iklim dengan curah hujan tinggi berperan penting sebagai zona imbuhan fluida yang mendukung keberlanjutan sirkulasi hidrotermal di dalam sistem panas bumi. Selain itu, posisi Wayang Windu yang berdekatan dengan lapangan panas bumi seperti Kamojang dan Derajat menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan klaster panas bumi aktif di Jawa Barat, sehingga memiliki potensi energi panas bumi yang signifikan untuk dikembangkan. Oke, selanjutnya saya tekankan bahwa lapangan panas bumi Wayang Windu merupakan sistem panas bumi vulkanik yang berkembang pada lingkungan gunung api kuarter, di mana batuan vulkanik andesit hingga dasit berperan sebagai batuan reservoir karena sifatnya yang relatif poros dan terekahkan. Keberadaan struktur geologi berupa sesar dan rekahan sangat penting karena berfungsi sebagai jalur utama pergerakan fluida hidrotermal dari kedalaman menuju permukaan. Hal ini diperkuat oleh kemunculan alterasi hidrotermal dan manifestasi permukaan di sekitar area penelitian yang menunjukkan bahwa sistem panas bumi di Wayang Windu masih aktif dan berfungsi hingga saat ini. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kontrol litologi dan struktur menjadi kunci dalam penentuan zona prospek dan lokasi sumber panas bumi. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang kondisi geologinya. Jadi lapangan panas bumi Wayang Windu ini terletak pada lingkungan gunung api kuarter yang berkembang di busur vulkanik Jawa Barat. Daerah ini itu tersusun oleh produk erupsi gunung api andesitik hingga basal andesitik. Pola sebaran satuan batuan pada peta menunjukkan bahwa lapangan Wayang Windu ini berada pada kompleks vulkanik bertopografi tinggi dengan elevasi yang dikontrol oleh kerucut gunung api dan kubah lava. Kondisi ini menghasilkan gradien hidrolik regional yang kuat yang sangat khas bagi sistem hidrotermal topografi tinggi, yang dimana fluida meteorik mengalir dari zona elevasi tinggi menuju reservoir dan kemudian naik kembali melalui zona rekahan. Lalu sistem panas bumi Wayang Windu pun dikontrol oleh struktur rekahan dan sesar vulkanotektonik. Struktur ini berperan sebagai jalur utama migrasi fluida hidrotermal dari reservoir ke permukaan. Bisa dilihat dari adanya manifestasi panas bumi seperti Fumaro dan mata air panas. Peran struktur sebagai pengontrol permeabilitas yang sangat penting dalam sistem panas bumi bertopografi tinggi. Lalu untuk tahap pengembangan lapangannya, jadi status pengembangan lapangan di lapangan panas bumi Wayang Windu ini telah beroperasi secara komersial sejak tahun 2000 untuk unit 1 dan 2009 untuk unit 2. Dengan total kapasitas terpasang sekitar 227 MW. Lalu kondisi ini juga menunjukkan bahwa sistem reservoir telah terkarakterisasi dengan baik dan stabil untuk produksi jangka panjang.
Untuk kegiatan eksplorasi dan produksinya, kegiatan lapangan ini mencakup eksplorasi lanjutan, pengeboran sumur produksi, dan juga injeksi, serta pengelolaan reservoir. Sistem produksi didominasi oleh fluida dua fasa, yaitu uap dan air yang dipisahkan di separator. Untuk uap dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik, sedangkan fluida cair dialirkan kembali ke reservoir melalui sumur injeksi untuk menjaga keberlanjutan sistem panas bumi. Selanjutnya ada pemanfaatan panas bumi yang telah berjalan. Pada tahap pengembangan lapangan, panas bumi di Wayang Windu tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik melalui PLTP, tetapi juga sudah digunakan secara langsung. Pemanfaatan langsung ini dilakukan dengan memanfaatkan panas dari fluida brine sebagai sumber energi, khususnya untuk pemanasan ruangan. Dengan cara ini, sisa energi panas yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal dapat digunakan sebagai fluida tersebut reinjeksi kembali ke dalam reservoir. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan energi panas bumi, sehingga tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga memberikan manfaat tambahan bagi kebutuhan energi lainnya. Selanjutnya ada studi khusus perancang pemanas ruangan berbasis brine. Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi potensi panas sisa yang terkandung dalam brine panas bumi di lapangan panas bumi Wayang Windu. Yang kedua, menganalisis karakteristik thermal brine panas bumi, meliputi suhu dan laju alir, sebagai dasar pemanfaatan langsung energi panas bumi. Yang ketiga, merancang sistem pemanas ruangan dengan memanfaatkan energi panas dari brine panas bumi sebagai pemanfaatan langsung di lapangan panas bumi Wayang Windu. Selanjutnya ada data dan metodologi. Penelitian ini menggunakan data operasional brine panas bumi, data kebutuhan energi ruangan, data material bangunan, serta data kondisi lingkungan di lapangan panas bumi Wayang Windu. Data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan beban panas ruangan dan perancangan sistem pemanasan ruang berbasis pemanfaatan langsung energi panas bumi. Data brine mengacu pada kondisi operasi lapangan panas bumi Wayang Windu dengan temperatur keluar separator sebesar 186,7 derajat Celcius, tekanan 11,73 bara. Brine masih memiliki potensi energi panas yang cukup besar untuk dimanfaatkan secara langsung. Kandungan silika sekitar 500 kg digunakan sebagai batasan penurunan temperatur brine guna mencegah pengendapan silika. Material bangunan diasumsikan berupa material ringan seperti kayu dan gipsum dengan konduktivitas thermal 0,7 derajat Celcius. Kondisi lingkungan diperhitungkan secara konservatif dengan kecepatan angin 20 m/s dan celah pintu jendela 0,001 meter untuk menghitung kehilangan panas akibat infiltrasi. Selanjutnya hasil studi potensi energi panas brine. Brine panas bumi di lapangan panas bumi Wayang Windu masih memiliki potensi energi panas yang besar untuk dimanfaatkan secara langsung. Brine keluar dari separator dengan temperatur 186,7 derajat Celcius. Brine panas bumi Wayang Windu memiliki potensi yang besar. Energi panas bumi yang dimanfaatkan melalui heat exchanger untuk pemanas ruangan dengan penurunan temperatur brine hingga kurang lebih 177,3 derajat Celcius sebelum reinjeksi tanpa mengganggu operasi pembangkit. Selanjutnya, temperatur tinggi dan debit besar memungkinkan suplai energi panas berkelanjutan sementara hanya sebagian kecil energi yang dimanfaatkan. Lalu kandungan silika sekitar 500 mg per kilogram membatasi penurunan temperatur pada 170 derajat Celcius. Kondisi brine masih aman sehingga risiko silika dapat dihindari. Pemanfaatan sisa brine ini layak secara teknis dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi panas bumi untuk aplikasi non-listrik. Hasil studi yaitu hasil perancangan sistem pemanasan, yaitu panas dari brine yang dipindahkan ke udara menggunakan heat exchanger dengan tipe counterflow, yaitu kondisi di mana aliran brine dan udara bergerak berlawanan arah sehingga perpindahan panas menjadi lebih efektif. Brine masuk ke dalam heat exchanger dengan suhu 186,7 derajat Celcius dan setelah panasnya dipindah keluar menuju sumur injeksi dengan suhu 177,3 derajat Celcius. Sementara itu, udara masuk ke sistem pada suhu awal 7 derajat Celcius yang kemudian dipanaskan
dan keluar menuju saluran ducting dengan suhu 52,17 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa panas dari brine berhasil dimanfaatkan untuk meningkatkan suhu udara secara signifikan. Berdasarkan perhitungan keseimbangan energi, diperoleh nilai delta T LMTD sebesar 151,7 derajat Celcius yang menandakan perbedaan suhu efektif cukup besar sehingga proses perpindahan panas berlangsung secara optimal. Untuk mencapai kondisi tersebut, dibutuhkan luas perpindahan panas sebesar 113,9 meter kuadrat dengan panjang pipa sebesar 57,11 meter. Selain itu, hasil perhitungan Silica Scaling Index atau SSI sebesar 0,64 atau lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa tidak terjadi pengendapan silika di dalam sistem. Artinya, rancangan sistem pemanas ini tidak hanya efektif secara termal, tetapi aman untuk dioperasikan dalam jangka panjang. Selanjutnya, estimasi efisiensi pemanfaatan panas. Efisiensi pemanfaatan panas didefinisikan sebagai perbandingan antara energi panas yang benar-benar digunakan untuk pemanasan ruangan dengan total energi yang dibawa oleh brine. Di lapangan panas bumi Wayang Windu, brine masuk ke dalam heat exchanger pada suhu 186,7 derajat Celcius dan keluar menuju sumur injeksi pada suhu 177,3 derajat Celcius. Selisih suhu tersebut menunjukkan bahwa sebagian panas brine telah dimanfaatkan untuk keperluan pemanasan udara. Efisiensi sistem ini tergolong relatif rendah karena panas yang diambil dari brine tidak dimaksimalkan. Namun, pada kondisi ini sengaja diterapkan untuk menjaga suhu brine tetap cukup tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya pengendapan silika yang berpotensi merusak peralatan. Meskipun hanya sebagian panas yang dimanfaatkan, energi panas yang ditransfer tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pemanasan ruangan. Penggunaan heat exchanger tipe counterflow serta metode perhitungan LMTD memastikan bahwa proses perpindahan panas berlangsung secara efektif, stabil, dan aman secara operasional. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Studi ini mengindikasikan bahwa brine panas bumi di lapangan panas bumi Wayang Windu masih menyimpan potensi energi panas yang signifikan untuk dimanfaatkan secara langsung sebagai sumber pemanas ruangan. Dengan temperatur brine sekitar 186,7 derajat Celcius dan laju alir massa sebesar 30 kg per second, sistem pemanas yang dirancang menggunakan heat exchanger tipe counterflow terbukti mampu mencukupi kebutuhan pemanasan 64 ruangan hingga mencapai temperatur kenyamanan sebesar 24 derajat Celcius. Hasil evaluasi termal dan geokimia menunjukkan bahwa temperatur brine setelah proses pemanfaatan tetap berada dalam batas aman terhadap resiko pengendapan silika dengan nilai Silica Saturation Index atau SSI sebesar 0,64 sehingga tidak menimbulkan gangguan pada sistem injeksi. Secara keseluruhan, pemanfaatan panas sisa brine ini dinilai layak secara teknis dan operasional serta berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya energi panas bumi. Kemudian ini ada beberapa referensi yang kita ambil. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.